Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan melaporkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau PKK pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Ardian, unit kerja SMA Negeri 1 Bantarsari. Mapel yang saya ajar adalah KKA dengan Informatika. Pelaksanaan orientasi mempunyai tujuan agar ASN dapat menjalankan tugas dengan baik, memiliki nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Apa sih itu RHK? RHK adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang kerja dalam suatu unit periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, dalam konteks P3K atau pemerintahan dengan perjanjian kontrak. Di RHK tersebut mencakup rencana kegiatan, indikator kerja, kemudian orientasi pada hasil. Isi dari RHK yang pertama adalah rencana kegiatan, yang kedua indikator kerja, yang ketiga target, yang keempat output, yang kelima adalah nilai-nilai dasar. Yang pertama, rencana kegiatan yang kita buat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Indikatornya adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan baik dari segi kuantitas, kualitas maupun waktu. Targetnya adalah pelaksanaannya, sasaran atau hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Outputnya atau hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan seperti dokumen, laporan ataupun produk lain yang relevan. Yang terakhir, nilai-nilai dasar adalah prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama dan inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil. Itu adalah isi dari RHK. Kemudian saya di sini akan memaparkan tentang rencana hasil kerja P3K atau RHK dari atas langsung. Yang pertama, terlaksananya supervisi terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, terkelolanya penugasan tambahan guru dan penugasan tenaga pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang keempat, terlaksananya supervisi terhadap guru dalam perencanaan dan pemilihan pembelajaran atau pembimbingan peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kelima, terkelolanya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Itu adalah rencana kerja RHK langsung. Kemudian ini adalah rinciannya. Jadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah terlaksananya supervisi terhadap guru dan pelaksanaan pembelajaran dan pembimbingan serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Rencana hasil kerjanya adalah terlaksananya pembelajaran pembimbingan serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Aspeknya ada 3, kualitas, kuantitas, dan waktu. Untuk kualitas, indikatornya adalah dokumen target 100%. Untuk kuantitas, target indikatornya adalah tingkat kehadiran, targetnya adalah 1 dokumen. Waktu, indikatornya adalah ketepatan waktu, targetnya adalah 6 bulan. Kegiatan dan tahapan yang dapat saya ambil adalah menyusun perangkat pembelajaran berikut CP, ATP, modul ajar, dan administrasi lainnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah output kegiatan. Yang pertama, dokumen perangkat pembelajaran. Yang kedua adalah jurnal atau laporan kegiatan pembelajaran. Dari semua RHK itu dapat diambil nilai-nilai yang berhak. Yang pertama, saya mencari referensi dan dasar penyusunan modul ajar yang benar untuk meningkatkan kompetensi. Yang kompeten.
Yang kedua, saya membuat modul belajar dengan memperhatikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu adalah berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga, saya menyusun modul belajar dengan jujur dan tanggung jawab. Itu adalah akuntabel. Yang terakhir, saya berdiskusi dengan rekan sejawat dengan penyusunan modul belajar secara tepat waktu. Itu adalah kolaboratif. Kemudian yang kedua, terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Rencana kerjanya adalah terlaksananya pengembangan kompetensi yang meningkatkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Aspeknya ada kualitas, indikatornya adalah pencapaian peningkatan kompetensi, target 100%. Yang kedua, kuantitas, dokumen pengembangan kompetensi. Targetnya adalah satu dokumen, waktu, ketepatan waktu yang dibutuhkan, target adalah kegiatan dan tahapannya adalah menerapkan hasil pelatihan di kelas. Yang kedua, melakukan refleksi dari berbagai praktik. Kemudian output kegiatannya, yang pertama adalah sertifikat atau laporan kegiatan pengembangan kompetensi. Yang kedua adalah laporan hasil pelatihan. Penerapan nilai berangkatnya yang dapat saya ambil adalah satu, pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran yang kompeten. Yang kedua, berusaha menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum pembelajaran yang berjalan untuk meninjau pembelajaran. Itu adalah aktif. Yang ketiga, saya menghargai saran masukan yang diberikan kepada sejawat dalam urusan bagi penyusunan aksi nyata. Itu yang pertama. Selanjutnya yang ketiga, terkelolanya penugasan tambahan guru dan penugasan tenaga pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Rencananya terlaksananya tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Aspek kualitas, indikatornya adalah persentase pencapaian, targetnya adalah 100%. Kuantitasnya adalah dokumen kata capaian tugas tambahan, targetnya 1 dokumen, waktu 6 bulan targetnya. Kemudian kegiatan dan tahapan. Yang pertama, menerima dan memahami tugas tambahan seperti wali kelas dan pembina ekstrakurikuler. Output kegiatannya 1, SK tugas tambahan dari kepala sekolah. Yang kedua, laporan tugas tambahan wali kelas dari kepala sekolah. Laporan tugas tambahan pembina ekstrakurikuler dari kepala sekolah. Penerapannya dalam proses sekolah adalah berkomitmen memberikan pelayanan untuk siswa, membimbing, mendampingi siswa. Itu adalah berorientasi kepada pelayanan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh pimpinan loyalitas. Yang ketiga, menjadi komunikasi dengan baik, menerima saran dan masukan dari atasan, rekan sejawat, orang tua, siswa ataupun pihak lain yang dapat membantu saya mengatasi berbagai situasi pada kelas saya. Itu ya, guys. Yang keempat, terlaksananya supervisi terhadap guru dan dalam perancangan dan penilaian pembelajaran ataupun pembimbingan peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Rencananya terlaksananya pengembangan kompetensi yang meningkatkan pembelajaran bermutu untuk semua. Aspeknya ada kualitas, indikatornya tingkat kesesuaian, targetnya adalah 100%. Yang kedua, kualitas, indikatornya dalam dokumen pengembangan kompetensi, targetnya 1 dokumen. Yang ketiga, waktu, indikator adalah total waktunya, targetnya 6 bulan. Kegiatan dan tahapan, mengikuti kegiatan pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Yang kedua, menerapkan hasil pelatihan dan refleksi. Outputnya sertifikat, penerapannya adalah selalu meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kelima, terkelolanya peningkatan kualitas praktek guru. Rencananya terlaksananya praktek pembelajaran melalui observasi praktek kinerja. Aspeknya adalah kualitas, indikatornya suasana kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran. Target 100%, kuantitas pencapaian 1 dokumen. Waktunya adalah tepat waktu, targetnya 6 bulan. Kegiatan dan tahapannya menyusun laporan observasi yang berfokus pada aktivitas interaktif, melaksanakan praktek pembelajaran. Yang ketiga, menerima upah. Outputnya adalah lembar kerja kelas. Nilai-nilai yang diambil, saya mencari referensi di berbagai sumber untuk meningkatkan praktek aktivasi
kognitif yang berfokus pada aktivasi kita. Adaptif. Yang kedua, menghargai saran dan masukan teman rekan sejawat dan mentor untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau harmonis. Itu saja mungkin pemaparan yang dapat saya sampaikan. Monggo dari Bapak Ibu bila mana ada pertanyaan. Pak Abu monggo. Izin Pak dari tadi sudah dijelaskan dalam RHK. Bagaimana RHK yang Bapak Ferry buat itu menjadi alat evaluasi kinerja oleh atasan? Itu Pak Ferry. Terima kasih Pak Abu. Oke, saya jawab. RHK dapat dievaluasi oleh atasan karena untuk melakukan kinerja pegawai untuk mencapai ketercapaian apa yang disepakati. Jadi kita melaksanakan RHK ini adalah hasilnya adalah untuk satu yang terutama adalah tunjangan, pengembangan kompetensi dan lain-lain. Begitu Pak Agus. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Cukup ya. Oke, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Belum ada kata yang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.